Mungkin orang banyak gak suka, gue sendiri sangat mendukung Shinji dan Asuka. The Talk is ngomongin film bersama Bayi dan Edoy. Oke, untuk episode kali ini saya akan membahas film anime yang baru rilis di Amazon Prime, Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time. Nah, Evangelion Rebuild series ini ada sebetulnya 4 di film keempat. Jadi tahun 90-an itu ada serial Neon Genesis Evangelion. Neon Genesis Evangelion ini udah legenda untuk penggemar anime. Udah salah satu serial anime terbaik. Nah, gue suka film seri Evangelion itu karena tadinya awalnya itu kan film robot ya, mecha perang antara Evangelion melawan Angel, musuhnya tuh Angel. Tapi lama-lama dibawa ke ranah psikologi, trauma, stres, jadi akhirnya benar-benar depressing dengan ending yang depressing. Jadi film Thrice Upon a Time ini kenapa judulnya Thrice Upon a Time? Ternyata ini adalah ending ketiga yang dibuat Hideki Anno penulisnya untuk cerita Evangelion ini. Ending pertama di serialnya, ending kedua dia pernah bikin film juga, End of Evangelion, yang berbeda sama ending serialnya, tapi masih tone-nya depressing banget filmnya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk merebuild cerita itu, makanya Evangelion Rebuild, diulang lagi dari awal dengan 1.0 You Are Not Alone, 2.0 yang kedua You Cannot Advance, yang ketiga You Cannot Redo, yang keempat ini Thrice Upon a Time. Bagi gue kesan nonton film ini terutama udah beda banget ya, grafiknya ya keren banget kalau menurut gue, karena ini juga penggabungan CGI 3D CGI dengan hand-drawn animation yang seamless gitu. Jadi memang untuk robot memang mungkin sekarang lebih gampang untuk pakai komputer buatnya daripada gambar tangan ya, berframe-frame gambar tangan capek juga. Nah, kita lihat memang banyak copy paste nih, kayak kapal jadi copy paste banyak karena udah bukan hand-drawn lagi. Tapi di mata itu kelihatan menghibur banget. Ceritanya melanjutkan film 3.0 di mana terjadi Fourth Impact. Jadi Fourth Impact itu ada istilahnya kayak kiamat lah, hancur gitu ya. Kiamat itu terjadi 4 kali. Nah, kejadian Fourth Impact itu nggak sengaja di trigger sama Shinji, pemeran utamanya, sehingga Shinji merasa bersalah banget dan dia jadi depresi. Melanjutkan itu, jadi di awal si Shinji ini depresi, kita lihat kehidupannya, dan kita bisa melihat dunia setelah Fourth Impact itu gimana. Jadi imajinasinya tuh benar-benar kita bisa melihat keren banget lah keadaan dunia setelah kiamat keempat itu, Fourth Impact. Mungkin bedanya gini, karena orang berharap ini kan film Evangelion, film robot gitu, berharap akan banyak fight scene seperti serialnya kan dia ada final fight antara bos melawan si Evangelion. Nah, di sini nih fightnya dikit banget, walaupun dibuka dengan fight juga antara Evangelion yang dipilotin Asuka dan Mari melawan Angel ya. Sementara si Shinji itu udah depresi banget, dia udah nggak berfungsi sebagai manusia, udah nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, karena dia merasa bersalah banget. Nah, gue sukanya cerita di sini, Shinji ini walaupun dari awal dia udah dibuat down, kita bisa lihat perkembangannya di film ini sampai dimana di akhirnya dia jadi hero gitu. Dari orang yang depresi karena kesalahannya dia sampai dia menjadi hero. Itu gue suka di film. Oke, jadi ini kayaknya akan spoiler karena gue akan ngomongin endingnya. Endingnya ini yang menjadi pembicaraan orang banyak, terutama penggemar Evangelion. Jadi endingnya itu adalah Shinji memilih bahwa dunia yang terbaik ini adalah dunia yang nggak ada Evangelion dan nggak ada Angel, dunia normal, sehingga Evangelion 111 itu hilang. Nah, yang jadi masalah mungkin buat orang banyak adalah
Shinji ini kan dijodohin sama para penggemar dengan Asuka. Sementara di ending Evangelion ini adalah Shinji dengan Mari, akhirnya jadinya sama Mari. Mungkin orang banyak gak suka, gue sendiri sangat mendukung Shinji dan Asuka sebetulnya. Tapi begitu nonton film ini, gue mengerti kenapa bukan Asuka di situ, tapi Mari. Gitu. Karena memang ending yang dipilih Shinji supaya dia nggak kena mental health mungkin ya. Dan untuk orang banyak juga bahwa dunia yang terbaik itu adalah dunia yang nggak ada Evangelion. Sementara Asuka itu adalah cewek dari Jerman yang pilot Evangelion. Kalau dunia udah nggak membutuhkan Evangelion, berarti si Asuka udah nggak perlu ada di dunia itu. Sehingga Mari yang memang saat terakhir datang menyelamatkan si Shinji yang jadi jodohnya. Kalau menurut gue sih pas banget, dan menurut gue ini adalah ending yang tepat buat seri Evangelion ini dibanding dengan dua ending sebelumnya yang di serial maupun di End of Evangelion. Ini adalah ending yang paling positif, nggak depresi, dan menurut gue pas banget untuk mengakhiri. Gue sangat suka sekali dengan film ini. Filmnya 2,5 jam, dan menurut gue selama tahun 2021 ini film terbaik yang gue tonton. Gue kasih skor 9,5. Oke, gimana? Mungkin ada penggemar Evangelion juga yang melihat video ini. Apakah kalian setuju bahwa ini adalah ending terbaik untuk seri Evangelion? Silahkan komen. Kalau suka videonya, like. Jangan lupa subscribe. Thank you udah mampir. Sampai ketemu. Bye.